Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, anggota grup mengaji di Madrasah Diniyah Al-Furqan, semoga hari ini menjadi hari yang penuh barokah untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita bahas adalah tentang manusia dan agama. Jadi kenapa manusia itu membutuhkan agama untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah. Kemudian kita membahas ajaran agama Islam. Kita membahas apa itu Islam. Jadi kalau kita ditanya apa itu Islam, kita bisa menjawab bahwasanya Islam itu adalah rukun Islam. Islam itu adalah iman kepada Allah dan Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian kita bahas ajaran Islam ini sumbernya dari mana. Jadi sumber ajaran atau juga sumber hukum ajaran Islam adalah ada 3. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, dari sumber atau dari komponen agama Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di situ nanti kita akan mengetahui ajaran Islam itu sebenarnya apa saja. Jadi Islam itu mengajarkan tentang apa. Nah, hari ini kita akan membahas kandungan ajaran agama Islam gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang pernah saya sampaikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman." Kemudian Rasulullah menjelaskan. Kemudian jelaskan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Kemudian jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Jadi ketika itu Rasul ditanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu," pertama Islam ya Bu ya, "apa itu Islam?" gitu. Jadi Rasul menjawab, "Islam adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan ibadah haji, itu adalah Islam." Kemudian iman, Rasulullah menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, billahi, antu'minu billahi wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, kemudian dan takdir Allah. Jadi ketika Rasul ditanya sama malaikat apa itu iman, iman itu terangkum dalam rukun iman. Apa saja rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir-takdir Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah malaikat Jibril bertanya, "Coba jelaskan kepadaku apa itu ihsan." Nah, Rasulullah menjelaskan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melakukannya, ingatlah bahwasanya Allah melihatmu. Itu adalah ihsan. Jadi dari sistematis yang dijelaskan di hadis tersebut ada Islam, iman, dan ihsan. Akhirnya pakar pendidikan agama Islam menyepakati bahwasanya ajaran agama Islam itu ada 3. Jadi ini berdasarkan sistematis yang ada di hadis tersebut. Pertama Islam, iman, dan ihsan. Baik, untuk menuju ke kandungan ajaran Islam, kita lihat Islam dulu ya Bu ya. Kita lihat iman dulu. Kalau kita berpikir, maksudnya merenung-renung lah, iman
semua yang berada di dalam rukun iman itu ada 6, itu adalah sesuatu yang goib. Goib, jadi tidak terlihat. Contohnya kita iman kepada Allah, tidak terlihat kita di mana Allah. Allah tidak tampak. Kemudian iman kepada malaikat, malaikat juga tidak tampak. Kemudian kepada kitab-kitab, mungkin kitab-kitab itu yang kita imani itu apanya? Isinya, isi yang ada di dalam Al-Quran gitu. Misalkan di dalam kandungan Al-Quran kemarin saya menjelaskan adalah tentang akidah, itu juga suatu yang goib. Tentang kisah-kisah Rasul, goib zaman dahulu gitu kan artinya. Kemudian kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang yang tidak soleh, contohnya kisah Fir'aun gitu, itu goib. Kemudian hari kiamat juga nggak kelihatan sekarang, belum tahu kita gitu. Kemudian iman kepada takdir, itu juga dikatakan takdir apabila sudah terjadi. Namun sebelum terjadi kita sudah diminta untuk beriman bahwasanya nanti akan ada takdir yang Allah berikan gitu, baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik gitu. Jadi kalau kita lihat dari iman ini, semuanya itu kaitannya adalah ada di dalam hati. Kenapa kita bisa percaya kepada sesuatu yang gaib? Karena di dalam hati kita ini ada iman gitu. Nah, dalam Islam sesuatu yang berkaitan tentang iman itu ajarannya disebut dengan akidah. Jadi sesuatu yang berbicara tentang keimanan itu adalah akidah. Berarti kita temukan bahwasanya ajaran Islam yang pertama adalah membahas tentang akidah. Baik, secara sederhana kita akan mengetahui apa itu akidah. Akidah secara bahasa adalah ikatan. Jadi sesuatu yang terikat di dalam hati kita. Apa yang diikat adalah kepercayaan. Nah, yang pertama adalah kepercayaan kita kepada Allah. Itu makanya ilmu yang mempelajari atau ilmu yang membahas tentang akidah itu nanti disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Atau ada juga ilmu yang membahas tentang kalam Allah. Jadi tentang keimanan kepada Allah disebut juga dengan ilmu kalam gitu. Makanya mungkin bagi kita yang belajar lebih detail tentang Islam, nanti kita mengalami kan ya Bu, belajar tentang ilmu tauhid dan ilmu kalam. Jadi ilmu tauhid dan ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas atau kajiannya tentang akidah begitu. Kemudian setelah iman, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang Islam gitu. Kalau kita merenung, Islam itu adalah tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ibadah puasa, kemudian ibadah haji bagi yang mampu. Kesemuanya itu adalah amalan. Jadi misalkan mengerjakan sholat, berarti kan harus ada aturan bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian menunaikan zakat, kita harus tahu aturannya bagaimana menunaikan zakat yang benar. Kemudian beriman kepada Allah, kita harus tahu caranya bagaimana cara beriman kepada Allah. Nah, dalam kaitannya tentang ini, maka ajaran Islam yang kedua adalah tentang syariah gitu. Baik, syariah ini apa? Secara sederhana atau menurut bahasa, syariah ini adalah sumber. Syariah ini adalah jalan. Jadi dahulu orang Arab mengatakan bahwasanya syariah itu adalah jalan yang harus ditempuh seseorang untuk menuju sumber mata air gitu. Kalau dalam istilah apa namanya Bu? Istilah keagamaan atau istilah syariah gitu nggih. Syariah ini adalah aturan-aturan yang membahas tentang norma-norma yang harus diikuti seseorang gitu. Berarti syariah ini adalah aturan. Nah, ilmu yang membahas syariah ini disebut dengan ilmu fikih. Oh ya, sebelum ke sana, aturan yang mengatur kehidupan manusia gitu. Kita lihat sekarang, manusia ini makhluk sosial. Jadi syariah ini membahas aturan bagaimana manusia ini berhubungan dengan Allah gitu. Bagaimana manusia ini berhubungan dengan Allah. Nah, ini disebut dengan
ibadah atau ubudiyah. Nah, kemudian aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain itu disebut dengan muamalah. Kemudian ilmu yang mengkaji tentang syariah itu disebut dengan ilmu fikih. Nah, kemarin Bu Ratna pernah bertanya, apa bedanya syariah dengan ilmu fikih? Jadi syariah ini aturan, ilmu fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang syariah. Nah, kemudian aturan yang mengatur manusia itu ada aturan yang mengatur manusia dengan Allah atau disebut dengan ubudiyah. Kemudian aturan yang mengatur manusia dengan sesama manusia atau sesama makhluk yang lain itu disebut dengan muamalah. Makanya kalau kita belajar fikih itu banyak jenisnya. Ada fikih munakahat, ada fikih ibadah, ada fikih toharoh, ada fikih dakwah, begitu. Jadi fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan. Baik. Kemudian dalam hadis tersebut malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan seandainya kamu tidak bisa melakukannya, yakinlah bahwasanya Allah selalu melihatmu. Nah, ini katanya tentang apa? Kaitannya tentang tingkah laku atau tentang sikap. Nah, berarti kalau kita merasa bahwasanya Allah itu selalu melihat kita, pasti kan kita harus menjaga sikap kita. Nah, ini dihubungkan dengan akhlak. Jadi Bu? Ajaran Islam yang berikutnya adalah tentang akhlak. Akhlak ini adalah suatu sikap yang dilakukan oleh manusia yang akhirnya menimbulkan sikap baik atau sikap buruk, begitu. Jadi itu ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam itu ada 3. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ilmu yang membahas tentang akidah ini ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam. Kemudian ilmu yang membahas tentang syariah ini ilmu fikih. Kemudian ilmu yang membahas tentang akhlak itu ilmu akhlak, gitu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.